Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang anggota, diantaranya Aurani Ramadan, Indri Agustin, saya sendiri, Sapori Ajijah, dan Dewi Risdayanti. Kelompok kami mengambil tema strategi seleksi dan penempatan SDM. Dan judul yang kami ambil yaitu implementasi, seleksi, dan penempatan karyawan pada organisasi. Kepada penyaji 1, 2, dan 3, saya persilahkan untuk membaca materi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dewi Risdayanti dari Manajemen K dengan nomor NIM 3402180373. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang. Seleksi dan penempatan ini adalah proses yang sangat penting untuk pencapaian setiap organisasi sasaran. Oleh karena itu, perlu dipahami sejak awal bahwa seleksi dan penempatan adalah kegiatan yang dipercayakan kepada Departemen Personalia Agensi untuk mengambil keputusan akhir tentang kandidat mana yang harus dipekerjakan. Penempatan karyawan ini berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, di mana penempatan karyawan ini adalah tanggung jawab pada kinerja sinkron menggunakan kemampuan serta karyawan-karyawan. Penempatan karyawan pada organisasi sangat penting, oleh karena itu penempatan karyawan menggunakan kemampuan dan keahlian karyawan dapat dengan praktis menuntaskan tugas-tugasnya. Proses seleksi adalah taktik yang disiapkan organisasi untuk dipergunakan untuk mengidentifikasikan serta menentukan kandidat yang terbaik. Untuk mengembangkan sumber daya manusianya, organisasi yang mencari rekrutan entry taraf dasar posisi ini sering membutuhkan kualitas dan pengalaman minimum. Kajian pustaka. Karyawan merupakan aset yang berharga bagi sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Fokus utama dalam manajemen sumber daya manusia yaitu memberikan kontribusi atas suksesnya perusahaan. Agar produktivitas perusahaan berjalan dengan lancar, diperlukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dengan prinsip the right man in the right place. Dengan ini, maka langkah awal yang menjadi kunci utama yaitu proses seleksi karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Proses seleksi ini merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan kandidat atau calon karyawan yang dapat ditempatkan secara tepat. Saat ini, untuk mendapatkan pekerjaan semakin kuat, perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan kandidat yang tepat, mengingat bahwa banyaknya kandidat yang tersedia tetapi sedikit yang mempunyai kualitas yang memadai. Apabila perusahaan sudah mempunyai gambaran tentang hasil analisis pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan, maka tugas Departemen Sumber Daya Manusia adalah mengisi jabatan dengan sumber daya manusia yang cocok dan berkualitas untuk pekerjaan dengan melalui proses seleksi dan penempatan karyawan. Pelaksanaan seleksi dan penempatan karyawan merupakan tugas yang penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan perusahaan sangat tergantung pada bagaimana prosedur seleksi dan penempatan karyawan dilaksanakan. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompetensi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Aurani Ramadan, NIM 3402180368. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seleksi karyawan dan penempatan karyawan. Yang pertama, yakni mengenai seleksi karyawan. Menurut Schuler and Jackson, seleksi adalah proses bertahap untuk memperoleh dan memanfaatkan berbagai informasi mengenai para pelamar kerja guna menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai karyawan untuk mengisi posisi atau lowongan jangka panjang maupun jangka pendek. Dan pada dasarnya, tujuan seleksi adalah mendapatkan orang yang tepat dalam mengisi posisi tertentu sehingga orang tersebut dapat bekerja secara maksimal dan optimal serta dapat bertahan lama di dalam perusahaan atau organisasi tersebut.
Adapun menurut Badriah pada tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam proses seleksi terdapat dua sistem atau filosofi, yaitu sistem gugur dan sistem kompensasi. Apa itu sistem gugur dan sistem kompensasi? Sistem gugur adalah apabila seorang peserta mengikuti tahapan seleksi satu persatu secara bertahap, lalu setelah itu peserta tersebut tidak lolos dalam salah satu tahapan, maka peserta tersebut dinyatakan didiskualifikasi sehingga peserta tersebut tidak dapat melakukan tahapan seleksi selanjutnya. Sedangkan sistem kompensasi adalah apabila seorang peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah diberikan, maka selanjutnya kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil dari tahapan seleksi yang telah diambil atau dilakukan. Nilai tinggi pada salah satu tahapan akan membantu nilai rendah pada tahapan yang lainnya. Selanjutnya, penempatan karyawan. Menurut Matis and Jackson dalam Hiskia Jonas Runtunuwu DKK pada tahun 2015, penempatan karyawan adalah input posisi seseorang ke dalam posisi pekerjaan yang tepat. Karena seberapa baik seseorang cocok dengan pekerjaannya dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan itu sendiri. Adapun menurut Hasibuan, penempatan karyawan adalah salah satu kunci untuk mencapai prestasi kerja yang optimal dari setiap karyawan, baik itu kreativitas maupun inisiatif yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan seleksi dan penempatan kerja. Yang pertama ada pendidikan. Prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang perlu dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang terakhir pendidikan, tetapi termasuk jenjang pendidikan yang pernah dialami sebelumnya. Tenaga kerja juga memiliki prestasi akademis tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, tenaga kerja yang memiliki latar belakang akademis rata-rata atau di bawah standar harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan ringan dengan beban, wewenang, dan tanggung jawab yang relatif rendah. Latar belakang pendidikan pun harus menjadi pertimbangan dalam menempatkan karyawan. Misalnya, sarjana ekonomi harus ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan dalam bidang ekonomi juga. Nah, latar belakang akademis ini dimaksudkan untuk menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat pula, atau dalam bahasa Inggrisnya itu the right man on the right place. Dan yang kedua ada kesehatan. Nah, kesehatan dalam menempatkan karyawan. Faktor fisik dan mental perlu dipertimbangkan karena pertimbangan yang matang, maka hal-hal yang bakal merugikan perusahaan itu akan terjadi. Dan penempatan karyawan pada tugas pekerjaan tertentu harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental karyawan yang bersangkutan. Kesehatan erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berbahaya misalnya hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai fisik sehat dan kuat. Sedangkan sumber daya manusia yang fisiknya lemah dan berotak cerdas dapat ditempatkan pada bidang administrasi, pembuatan konsep atau perhitungan yang memerlukan ketekunan luar biasa. Dan namun, faktor kesehatan ini masih perlu diperhatikan dalam penempatan mereka. Meskipun tes kesehatan telah meluluskan semua sumber daya manusia baru, tetapi kadang-kadang tes kesehatan tersebut dilakukan sepintas kilas atau kurang dapat mendeteksi kondisi jasmani secara rinci. Akhir ada pengalaman kerja. Nah, pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam penempatan kerja karyawan. Kenyataan menunjukkan makin lama karyawan bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki karyawan yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja, semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Pengalaman bekerja juga dimiliki seseorang kadang-kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi. Jadi karyawan yang berpengalaman dapat langsung menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.
Karyawan hanya memerlukan pelatihan dan petunjuk yang relatif singkat, dan sebaliknya bila karyawan yang hanya mengandalkan latar belakang pendidikan dan gelar yang disandangnya belum tentu mampu untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan cepat. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Seleksi dan penempatan adalah proses yang sangat penting untuk penyelesaian tugas apapun organisasi. Penunjukan pengangkatan personil yang berkualitas dan kompeten melalui rajin pengamatan prosedur yang adil dan transparan memastikan keberhasilan suatu organisasi. Hal ini karena sekali prosedur rekrutmen, seleksi, dan penempatan telah diterapkan di sektor tersebut, itu akan memotivasi karyawan internasional. Prosedur seleksi dan penempatan yang lebih baik menghasilkan organisasi yang lebih baik hasilnya. Semakin efektif dalam seleksi dan penempatan karyawan, organisasi semakin besar kemungkinan mereka adalah untuk merekrut dan mempertahankan personel yang efektif.